merusak lingkungan. Air ini, jika tidak diolah dengan benar, dapat mencemari tanah, sungai, dan mengancam kehidupan di sekitarnya. Namun di era teknologi hijau saat ini, tantangan tersebut justru menjadi peluang untuk melahirkan inovasi berkelanjutan. Buku ini membahas proses pengembangan prototipe sistem filtrasi air asam tambang berbasis energi surya, lengkap dengan penerapan Internet of Things (IoT) untuk pemantauan dan pengendalian real time. Temukan bagaimana sinergi antara energi surya dan Internet of Things (IoT) dapat menghadirkan inovasi dalam pengolahan air tambang. Buku ini bukan sekadar teori, tetapi panduan praktis membangun sistem filtrasi yang efisien, cerdas, dan berkelanjutan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan Indonesia.id. Zakat bukan sekadar ibadah, tetapi juga pendidikan sosial yang membentuk karakter umat. Nah, tetapi juga cerminan nilai-nilai pendidikan yang menumbuhkan kepedulian sosial, keadilan, dan kesejahteraan umat. Buku ini hadir untuk menjembatani pemahaman antara pendidikan Islam dan konsep zakat secara komprehensif, menghadirkan pendekatan yang memadukan aspek moral, spiritual, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang utuh. Bab awal buku ini menguraikan makna pendidikan dan nilai-nilai pendidikan Islam sebagai dasar pembentukan karakter insan berilmu dan berakhlak. Dalam buku ini juga membahas pada konsep zakat dari berbagai sudut pandang, pengertian, jenis harta, nisab, haul, hingga pandangan para ulama lintas mazhab. Buku ini juga menyoroti zakat sebagai instrumen keuangan Islam yang berperan strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Jadikan buku ini rujukan utama dalam memahami sinergi antara pendidikan Islam dan ekonomi syariah, serta langkah nyata mewujudkan kesejahteraan umat melalui zakat. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke. Terbitkan Indonesia.id. Baik, Pak Ardi, boleh kita mulai saja Pak acaranya? Boleh, Mbak. Oh ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta webinar Oke Terbitkan Indonesia pada hari Jumat 7 November pukul 3.00. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di siang hari ini. Yang kami hormati, pimpinan penerbit CV Oke Terbitkan Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber webinar yang telah hadir bersama kita, Bapak Ardi Azhar Nampira STMIST. Selamat datang Bapak. Dan tentunya tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar yang telah berkenan hadir di sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Tika Masda yang akan memandu acara webinar di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini dimulai, kami akan menginformasikan tata tertib selama kegiatan berlangsung. Pertama, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera serta mematikan audio atau dalam keadaan mute selama webinar kita berlangsung.
Yang kedua, peserta berkata dan berperilaku sopan selama webinar termasuk di kolom chat. Ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, yakni melalui fitur raise hand atau pada kolom chat Zoom dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Dan yang terakhir, tautan daftar hadir webinar akan diberikan oleh tim kami di akhir acara yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengklaim sertifikat webinar sore hari ini. Baik Bapak Ibu, adapun tema webinar kita sore hari ini yakni manfaat dan resiko artificial intelligence dalam bidang pendidikan yang sore hari ini akan disampaikan oleh narasumber hebat kita yakni Pak Ardi Azhar Nampira, SIST, MIST. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai biografi dari Pak Ardi, yang mana beliau merupakan lulusan program Magister Ilmu Sistem dan Teknologi dari Institut Teknologi 10 November dengan fokus pada sistem teknologi dan inovasi. Beliau ini merupakan sosok yang aktif di dunia teknologi dan pendidikan, Bapak Ibu, dengan minat yang kuat pada pengembangan artificial intelligence, transformasi digital, serta penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan karirnya, Pak Ardi ini telah mendirikan perusahaan berbasis teknologi yang bergerak di bidang pengembangan sistem berbasis AI. Selain itu, beliau juga aktif berkontribusi dalam berbagai publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional, khususnya di bidang teknologi terapan dan sistem komunikasi digital. Luar biasa sekali. Dan kemudian juga sebagai praktisi, Pak Ardi dikenal menjunjung tinggi prinsip etika, orisinalitas, dan literasi digital dalam pemanfaatan teknologi modern. Adapun beberapa publikasi internasional yang telah terbit yang ditulis oleh Pak Ardi yakni yang pertama jurnal internasional yang judulnya adalah IoT Based Solar Power Generation System Design for Real-Time Monitoring. Kemudian ada jurnal internasional juga judulnya A Comparative Study of AI-Driven Forecasting Models for Renewable Energy in Different Resource Zone Climate Zone. Nah, luar biasa sekali narasumber kita hari ini Bapak Ibu. Untuk itu langsung saja kita sambut dengan hangat Pak Ardi Azhar untuk menyampaikan materinya sore hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Tika atas sedikit brief introduction saya. Sebenarnya saya masih banyak belajar, nggak terlalu luar biasa banget. Jadi di sini sharing-sharing lah. Mungkin banyak yang lebih expert, jadi kita bisa diskusi. Semoga yang saya sampaikan juga bermanfaat dan juga saya mendapat feedback. Langsung aja kali Mbak ya, saya coba saya screen Iya, ya. Pak. Boleh, Pak. Silahkan, Pak. Ya, bentar. Udah kelihatan Mbak ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Iya, tema diskusi kita hari ini adalah manfaat dan resiko AI atau Artificial Intelligence ya, dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, konten dari presentasi saya hari ini, yang pertama adalah teknologi untuk pembelajaran. Yang kedua, apa dan bagaimana AI itu, AI itu wujudnya seperti apa sih gitu, apakah manusia atau mesin atau seperti apa gitu. Yang ketiga, mengapa sih AI ini kan orang banyak bilang AI, 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 orang akan gantikan AI itu bisa jadi booming. Coba nanti kita bisa gali bersama-sama. Yang keempat, aplikasi AI seperti apa gitu yang biasanya banyak eh, sudah beredar gitu, yang biasanya sudah kita kenal gitu. Nanti coba kita bahas. Lalu yang kelima, jenis-jenis AI. Di sini emang ada berbagai paper atau berbagai ilmuwan membedakan jenis-jenis AI, tapi di yang coba saya bahas ini adalah AI yang dari tradisional dan juga generatif. Selanjutnya, peran AI dalam pendidikan dan pembelajaran, dan juga yang terakhir ada resiko AI dalam pendidikan. Coba nanti kita bisa gali apa aja sih resiko-resiko yang timbul
kalau kita menggunakan AI dalam pendidikan. Lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah terkait teknologi untuk pembelajaran, di mana teknologi kan saat ini yang sedang berkembang itu bersifat digital ya. Kenapa sih orang bilang teknologi itu bisa semakin maju gitu? Karena seiring perkembangan zaman kan teknologi semakin terjangkau ya. Maksudnya internet semakin luas, orang semakin berpikir praktis, dan orang semakin berpikir efisien. Kita tahu dulu kita kalau mau naik ojek atau naik angkutan umum harus manggil-manggil bang-bang gitu. Sekarang udah ada aplikasinya. Dan juga di sini eh, pembelajaran di sini ada maaf, tujuannya apa gitu. Untuk tentu saja kita saat terjadinya proses belajar mengajar ada goals yang ingin kita capai. Dan tentu saja teknologi itu menyenangkan. Memang ada dua sisi ya. Ada yang bilang menyenangkan, tapi mostly kebanyakan orang tuh pasti menyebutnya menyenangkan. Dan juga AI ini pembelajaran yang berbasis multimedia. Banyak sekali sekarang AI yang multimedia dan juga online. Selanjutnya di sini saya coba merangkum definisi AI, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya kecerdasan buatan, adalah rekayasa teknologi yang memungkinkan komputer atau software melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi ada kata kuncinya, AI itu tetap saja ada butuh support dari manusia gitu. Goalsnya itu kita harus bisa memecahkan masalah gitu. Kayak tadi kan kayak transportasi, oh dulu mesennya lambat gitu, harus nggak praktis, bayarnya juga harus cash. Sekarang kita memecahkan masalah gimana orang nggak perlu bawa uang tebel-tebel, nggak perlu bawa kartu kan, sekarang udah bisa pakai kris. Dan juga nanti ada pembelajarannya gimana di mana AI itu bisa di training, dan juga pengenalan pola, kita bisa memberikan input-input agar si mesin kecerdasan buatan ini bekerja, dan juga nanti eh, bisa diambil keputusan-keputusan apa gitu yang dilakukan oleh AI ini. Nanti kalau keputusannya itu kurang baik, kita bisa revisi, perbaiki, dan segala macam. Berikutnya, dalam definisi AI dari sini saya coba petakan menjadi 4 kolom ya, di mana AI itu harus bisa semakin canggih dia, dia harus semakin rasional, berpikirnya juga semakin kreatif. Dimana kan dulu ChatGPT kan makanya berkembang dia, ChatGPT 3, ChatGPT 4.0, yang terbaru sekarang 4 ya. Dan juga ini menjawab, sekarang kita lihat ya AI itu udah semakin humanis ya. Dulu kan voice voice apa ya, voice note gitu, atau eh, jawaban-jawaban mesin tuh terdengar kaku gitu, bukan mesin banget gitu. Sekarang udah kayak ini kita bisa agak suka membedakan, ini AI apa bukan ya gitu ya. Makanya udah mulai ada pembaruan-pembaruan lagi. Dan juga dari segi sistemnya harus bertindak seperti rasional. Makanya banyak sekali ya AI yang harus apa ya, dia harus berpikir, bertindaknya tuh mulai banyak pencegahan gitu. Jadi jangan sampai disalahgunakan. Dan juga dari sisi ini ada juga memang yang harus diperbaiki, AI yang sistem yang bertindak tidak humanis. Selanjutnya bagaimana sih cara kerja AI gitu? Tentu saja kata di sini kan menganalisis data dan belajar dari pola. Kata kuncinya adalah data. Jadi AI itu mesin ya, kita bilang ya, mesin itu belajar dari data gitu. Semakin banyak data kita masukkan, semakin pinter dia.
semakin dia akan terus belajar. Eh, dia dulu misalnya dia ngelakuin kesalahan, kita kasih tahu gitu, yang ini salah loh gitu. Terus nanti dia belajar, oh dia nggak salah lagi gitu. Maka harus ada di sini pola-polanya gitu. Lalu dalam menggunakan algoritma, kita instruksikan step by step gitu. Seperti yang dulu sempat AI yang saya buat adalah kayak face recognition ya. Kita harus membedakan mana pemilik eh, misalnya HP gitu. Kita inputkan nih foto-foto orang yang punya HP gitu. Nanti AI-nya ini harus membedakan mana yang foto aslinya yang punya HP atau yang bukan gitu. Seperti itulah. Algoritmanya itu harus by step by step. Mungkin dia awal-awal belajar AI-nya itu salah. Dia menyebutkan misalnya saya Ardi, oh ini yang punya Ardi, padahal itu punya teman saya gitu. Makanya kita akan perbanyak, kita training foto-foto yang punya Ardi, ada yang bukannya gitu. Di sini makanya di yang ketiga ini semakin banyak data yang tadi saya bilang foto atau apapun lah, kita suruh dia belajar gitu. Kayak orang kan disuruh belajar di training terus akan semakin pintar, maka semakin baik keputusan-keputusan yang dibuat dan tugas-tugas yang dikerjakannya tentu pun akan semakin baik. Di sini bisa dilihat, ntar dulu saya kasih kursornya ya. Nah, ada inputan, dia akan belajar patternnya, lalu akan membuat prediksi-prediksi dari berbagai macam prediksi, maka nanti akan menghasil output-output yang sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya, ini dia nih. Jadi apa sih yang di konteks pembelajaran nih di yang perlu ya sekarang siswa-siswa ini pelajari ya. Ada yang namanya face detection dan juga ada namanya objek. Kalau face detection seperti ini, detection ya. Kayak dia bisa membaca, oh ini perempuan umurnya 31 tahun gitu. Dan itu juga fokus kotaknya di perempuan gitu. Kadang kita pernah lihat, saya pernah ini sih lihat di apa Instagram, bukannya, ya semacam itulah. Nanti pernah tuh dia dimunculin foto seperti ini, tiba-tiba ada muncul kotak seperti ini biru gitu kan. Terus umurnya 300 tahun gitu. Heboh tuh jagat maya. Oh ini apa namanya? Oh, ada penampakan. Oh, masa ada orang umur tiga kayak seperti itu gitu. Itu padahal sebenarnya kalau kita yang ngerti AI itu kayak itu bukan gitu. Itu memang eh, aplikasi yang kita training ya, yang kita berikan inputan-inputan itu belum sempurna gitu. Jadi jangan 100% percaya ketika ada yang bilang, "Wah, ini ada terdeteksi seperti ini" gitu. Itu memang ya siapa tahu dalam pengembangan gitu seperti itu. Dan juga ada yang sebut object detection, di mana di dalam kotak ini dia harus bisa mendeteksi, oh ini ada gambar orang, oh ini nanti ada gambar baseball, ada bolanya, tongkatnya, nanti ini ada bolanya gitu. Nanti kalau apa AI-nya nggak bekerja dengan baik gitu, objek detection-nya dia misalnya, oh ini orang, tapi dibacanya apa ya bangku atau meja gitu ya. Itu bagaimana kita nanti men-trainingnya. Nanti juga ada yang namanya machine learning dan juga NLP ya, Natural Language Processing. Ini yang seperti di sini bisa kelihatan. Jadi gimana respon dari ya chatbot ya, dia kita nanya dijawab, jadi nggak perlu butuh orang lagi gitu. Kalau machine learning yang di sini contohnya dia mendeteksi eh, ya waktu dulu zaman COVID ya kita ada kamera terus lihat oh ini nggak pakai masker gitu. Nah, nanti dia deteksi bunyi alarm terus menyebutkan nggak pakai masker, nanti apa security ngasih unjuk tolong pakai masker seperti itu. Selanjutnya ini dia, mengapa sih AI booming nih? Nah, orang kan
sekarang ngomongin AI, AI, AI gitu. Jadi memang salah satu yang signifikan itu adalah semakin berkembangnya komputer ya. Dulu kita cuma mengenal Pentium 4. Sekarang udah i3 apa Core i3 kalau punya Intel ya. i5, i7 gitu kan. Semakin itu seiring dengan berkembangnya industri chip. Jadi itu memang dulu ada risetnya chip semakin tipis, semakin kecil tuh semakin berkembang sehingga orang sekarang ya bawa tablet ringan, bawa HP semakin tipis seperti itu. Jadi semakin maju orang ingin bergerak lebih baik, komputer juga semakin maju, makanya AI ini menjadi salah satu solusi bagaimana bisa memecahkan permasalahan-masalahan kita atau hidup menjadi semakin efisien. Lalu ya seiring perkembangan internet ya, medsos dulu kak, zaman dulu mungkin medsos cuma apa ya? Mungkin dulu ya ada yang kenal live chat atau apa ya, MIRC. Sekarang kan medsos sudah banyak ya, Instagram, Facebook dan yang lainnya, dan juga platform digital yang lainnya. Dan itu mengarah pada akumulasi dari big data atau data yang besar ya. Nah, nanti yang tadi itu yang saya bilang tadi eh, AI itu dari big data untuk dilatih modelnya. Dan juga banyak nih sekarang riset-riset deep learning. Nanti sih ada tabelnya tuh AI bisa dibilang eh, luarannya AI, baru di dalamnya ada machine learning. Nah, yang paling kecil deep learning ini ya memang kan deep learning di pendidikan juga ada ya. Tapi di sini kita bicara dalam AI itu research deep learning itu selalu banyak yang terbaru gitu. Dan juga yang terakhir perkembangan LLP, NLP yang bisa memahami dan menerjemahkan bahasa manusia. Yang terbaru sekarang tuh saya lihat di medsos tuh eh, banyak sekali eh, kayak kita lagi live streaming seperti ini, tiba-tiba saya ngomong bahasa Indonesia, misalnya di sebelah belakang saya orang bule, dia langsung mendengarkan dengan bahasa bahasa daerahnya, misalnya dia orang Spanyol, saya translate, saya bicara bahasa Indonesia, di sana mendengarkannya langsung seperti saya berbicara bahasa Spanyol seperti itu. Itu adalah perkembangan NLP di sini yang baru, sehingga itulah yang menyebabkan mengapa ya ini semakin hari semakin booming. Selanjutnya, inilah aplikasi-aplikasi AI. Kayak yang pertama yang ini aja deh, ChatGPT kan, ada lagi Gemini, dan juga ada automation decision, dan juga kalau ini Cheese, ada cerita lucu yang mungkin orang udah pada tahu ya dulu eh, Grandmaster catur melawan AI gitu. Tiba-tiba yang menang AI-nya gitu. Ntar setelah itu orang pada kaget kan, oh gimana AI dilatih bisa mengalahkan si Grandmaster catur. Nah nanti AI kalau nggak salah 0.0 nanti dikalahkan oleh kakaknya lagi gitu. Jadi ya itu semakin dia diberi inputan yang bagus, makin dia berkembang. Kalau web search ini juga termasuk AI loh. Kayak yang di Google kan udah kayak apa? Foto atau objek ya. Kita kayak foto gitu, misalnya kita mau beli barang sesuatu, kita tinggal foto aja nanti dia akan searchkan, carikan. Dan juga YouTube, Amazon ini yang kayak musik atau film apa gitu kan dia akan merekomendasikan berdasarkan yang kita suka gitu. Nah, itulah salah satu AI-nya juga. Ada juga seperti ya human speech, Siri atau juga Alexa dan yang ini ya self driving car ya ada Tesla dan lain-lain ya banyak juga sekarang yang terbaru produk Cina mobil listrik juga banyak. Nah, inilah jenis-jenis AI yang coba saya petakan. Pertama, kita sebut artificial narrow intelligence.
ini adalah kita bilang tradisional karena dia kita beri input, nanti dijawab output, input, output gitu. Walaupun dia sudah memakai mesin learning, tapi dia masih lebih bagus, lebih canggih lah, generative AI atau AI generative. Di sini dia namanya mesin intelligence. Jadi selain misalnya contohnya ya, kalau yang Siri ini eh, coba berikan saya rekomendasi makanan gitu, dijawab ini gitu. Nah kalau udah AI generatif, dia tuh akan membaca kayak kita kan seringnya di Google, ChatGPT itu kayak karena inputan orang ini sering menanyakan makanan yang manis, pedas, apa gitu. Nanti dia sembari merekomendasikan dia memberikan output yang berdasarkan kesukaan saya gitu. Itulah yang lebih canggihnya lagi gitu. Nah, berarti nanti jawaban setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi eh, dia berintelligence atau juga mesin kon conscious consciousness itulah dia benar-benar seperti otak manusia gitu ya. Benar-benar berpikir layaknya manusia gitu, sudah bisa mengertikan atau kita sebutkan artificial super intelligence. Nah, kita balik ke definisi yang lebih lengkap lagi. AI tradisional itu juga bagian dari kecerdasan buatan digunakan untuk eh, melakukan tugas berdasarkan algoritma yang telah ditentukan. Kayak yang tadi saya bilang, dia akan menganalisis data dan juga mencoba mempelajari, tapi tidak kayak berpikir panjang gitu berdasarkan sebelumnya inputan-inputan yang pernah kita lakukan. Sementara yang uh, generative AI merupakan kejahatan buatan yang mampu menghasilkan keluaran seperti teks, gambar, dan data-data lainnya. Ini bergantung kepada pembelajaran mesin untuk mengenali yang tadi, memprediksi, dan juga membuat konten menggunakan kumpulan data yang dapat kita yang telah kita kirimkan. Contohnya neural network generators, beberapa aplikasi dan membuat konten-konten yang ya dari prompt ya sekarang ya. Nah, ini eh, kita coba bandingkan tradisional AI dan juga generative AI, di mana fokusnya hanya kalau tradisional fokusnya juga hanya ruang lingkup operasi yang terbatas, hanya untuk menganalisa data, identifikasi data, dan juga aplikasi yang diberikan biasanya digunakan dalam tugas seperti eh, memfilter spam, deteksi penipuan, dan hanya hanya dikasih input output gitu tadi juga ya. Dan juga untuk transisinya seringkali beroperasi berdasarkan aturan yang telah ditentukan ya. Menjadi proses pengambilan keputusan itu transparan dan dapat ditafsirkan. Sementara untuk yang AI generatif ini menciptakan dan eh, dat- menciptakan data asli berdasarkan masukan manusia yang tadi saya bilang gitu. Kalau kita sering search-nya ini, nanti akan munculnya rekomendasinya ini gitu. Dan AI ini lebih bagus karena dia bekerja dalam pembuatan konteks, menulis komposisi musik, kan ada juga musik-musik bisa dibuat dari AI dan juga gambar-gambar AI kan sampai booming ada artis AI gitu ya, yang nggak ada wajahnya tapi oh ini dibuat dengan AI juga. Tapi di sini memang sedikit kelemahannya memang kurang transparan karena dia bersifat kompleks, banyak sekali layer-layernya ya, apa sekat-sekatannya gitu harus belajar ini dan lain-lainnya sehingga sulit dipahami mengapa keluaran ini keluaran AI-nya bisa dilakukan. Contohnya kan saya pernah minta ChatGPT untuk mengubah misalnya foto saya lebih muda gitu. Ternyata outputannya malah kebalikannya gitu. Mungkin karena promnya kurang bagus atau apa gitu. Jadi memang harus sedetail mungkin gitu ya. Selanjutnya untuk pemanfaatkan dalam pendidikan, kita masuk dalam pendidikan seperti smart content
Itu juga ada AI yang bisa kita buat textbook ya, menulis buku dengan AI. Kita tinggal inputkan, saya pengen buat buku dengan tema ini, judulnya ini, tolong buatkan, kayak gitu juga. Ada personalized learning, kayak ini mungkin banyak ya, ini kayak buat CV-CV kurikulum vitae otomatis gitu ya. Banyak adaptive learning, banyak ya. Ada juga gaming nih mungkin di dunia pendidikan ya. Ada buklet, Quizalis dan Quizizz ini juga banyak ya. Dan juga banyak-banyak yang lain seperti chatbot, juga protection, assessment juga dan yang lainnya. Nah, di sini saya coba AI berfokus AI hanya dalam pendidikan saja. Jadi dari beragam sekali potensi AI yang bisa kita gunakan. Contohnya, AI memungkinkan untuk personalisasi pembelajaran yang adaptif gitu. Di mana saya lihat tuh di Cina tuh ada disorot kamera, di mana anak-anak yang kurang semangat tuh nanti disorot gitu. Jadi biasanya kan kalau kita guru-guru ngasih atau dosen ya ngasih pertanyaan tuh ke random gitu. Tapi kita nggak tahu nih anak nih ngerti apa enggak gitu. Nah, di Cina itu sampai ada yang tahu ini tingkat pengertiannya 50%, ada yang 100%, 80% seperti itu. Jadi nanti si guru atau dosen tersebut akan coba bertanya ke murid atau mahasiswa yang scoringnya itu kurang dari situ gitu. Dan juga kita udah banyak sekali ya untuk mengevaluasi pembelajaran gitu ya. Nanti misalnya tinggal kita print nilainya nanti disimpulkan anak ini kayaknya perlu remedial. Anak ini mendekati misalnya kalau standarnya 70 ini 65%. Apakah perlu sedikit diberi pengetahuan yang salah-salah aja seperti itu. Juga sangat umpan balik kepada siswa, instans pada siswa gitu, di mana misalnya dia dikasih tugas, misalnya tugasnya itu kita scan gitu, tiba-tiba muncul, oh ini siswa ini salahnya di sini-sini gitu. Jadi misalnya matematika gitu ya, oh dia berarti hanya khusus mempelajari di deret aritmatika gitu, atau eh, yang lainnya gitu ya. Dan juga yang bagus nih ini biasanya anak-anak suka tuh AI berbasis game dan simulasi gitu kan. Game kan anak suka ya biasa atau ya banyakkan siswa ya, siswa mahasiswa tuh suka game. Jadi kita coba pembelajaran tuh yang berbasis game yang mereka tuh suka. Selanjutnya untuk membangkitkan konten pembelajaran eh, mungkin ya sekarang lagi digodok pemerintah kan saya dengar ya Pak Pres juga ingin atau Presiden ya ingin memasukkan AI dalam pendidikan sehingga nanti pembelajarannya tuh nggak monoton gitu. Misalnya ada kayak bisa pakai augmented AR gitu. Jadi gambarnya tuh muncul gitu atau pakai VR, virtual reality yang pakai kacamata gitu nanti kita bisa melihat dengan jelas. Nah, tidak kalah dari sebegitu banyak pentingnya AI, ternyata AI juga ada resikonya gitu. Seperti ketergantungan teknologi. Tentu saja kita tahu ya banyak lah seperti anak saya juga sekarang udah pakai gadget terus gitu kan. Orang-orang dikasih tugas bukannya mikir gitu langsung chat cari di ChatGPT oh ini apa gitu minta dibuatkan gitu itu menyebabkan kita ketergantungan gitu dengan teknologi ya berupa nggak berupa ChatGPT aja juga yang lainnya gitu ya kayak kita nggak ngerti apa-apa nggak coba cari tahu misalnya baca jurnal atau apa gitu kita buka YouTube kita cari ada nggak tutorialnya seperti itu sih. Dan juga eh, lawan rawan ya plagiarisme atau penyalahgunaan ya. Seperti yang terakhir saya dengar tuh buntut dari ini apa?
ChatGPT yang Ghibli Studio itu dan yang lainnya ya itu banyak yang protes di orang Jepang tuh. Yang terbaru kan ChatGPT ada namanya Sora ya. Nah, itu mereka melihat kok hasil dari video yang dibuat ChatGPT kok banyak memakai eh, data training yang dilakukan kreator-kreator Jepang gitu. Itu yang menyebabkan mereka protes gitu. Udah kerja capek-capek gitu kan dan tidak dibayar royalti dan juga disalahgunakan juga. Dan juga kadang ya, kalau yang kayak contoh yang tadi saya buat, informasinya itu tidak akurat. Itu bilang halusinasinya ya tahap sekarang masih tinggi gitu. Seperti yang tadi saya bilang foto ubah dengan yang lebih mudah, tapi dia malah sebaliknya gitu. Itu kembali sih bagaimana kita mentrainingkannya juga. Berikutnya ya integritas akademik. Tadi kita nggak tahu nih anak ini mahasiswa ini dibuat dengan bantuan AI atau enggak gitu, rawan kecurangan gitu juga. Eh, dan juga jadi mungkin yang banyak orang nggak tahu juga. Jadi misalnya ChatGPT lah atau Gemini itu misalnya kita inputkan kita bertanya gitu, itu dia tuh juga sebagai bahan training mereka gitu. Kita tanya gitu misalnya kita ngirim tugas kita ke ChatGPT gitu kan, tolong ini kasih tahu solusinya gitu. Nanti data-datanya itu masuk ke mereka gitu. Kecuali kalau nggak salah ada ChatGPT yang berapa gitu yang bayarnya lebih-lebih itu data yang kita inputkan tuh nggak sebagai data training mereka gitu. Makanya keamanan informasinya itu juga rawan. Jadi kita harus berhati-hati juga. Maka saya coba simpulkan. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi AI juga berpotensi semakin besar dalam transformasi pendidikan ya. Di mana kita tahu sekarang banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik. Seperti saya bilang ada augmented reality atau virtual reality itu yang berpotensi untuk menambah eh, daya ingat dari mahasiswa atau murid tersebut. Yang coba saya simpulkan lagi, perlu kerjasama antara pendidik, eh, guru-guru atau ahli AI ya, dan juga pengambil kebijakan untuk memastikan penerapan yang efektif dan etis. Dimana kan sekarang saya dengar tadi ya, pemerintah juga ingin membuat AI masuk dalam kurikulum dari SD gitu. Jadi perlu disosialisasi dengan baik sehingga ketakutan-ketakutan masyarakat di mana orang kan bilang, oh ada AI nanti kita eh, digantikan AI gitu. Itu mulai coba diedukasi dengan lebih baik. Lalu di era ini tantangan pendidik adalah harus lebih kreatif, inovasi dan adaptif. Baik, itulah slide dari saya. Mungkin banyak sekali yang bias atau kurang jelas. Ya, mungkin di sini coba kita diskusi saja gitu. Karena dua arah itu mungkin lebih baik gitu. Itu saja Mbak Tika dari saya. Silakan jika ada pertanyaan. Mbak Tika, Mbak Tikanya lagi ini atau Bapak, dari mohon pihak maaf, Oki? Mbak Tikanya lagi terkendala jaringan, Pak. Oh iya, Ya, sebentar ya, Pak. iya, Sudah, Mbak Tika sudah. Ya, terima kasih Bapak. iya. Suara saya sudah terdengar ya Pak ya? Sudah, sudah Mbak. Baik, ya. Terima kasih Pak sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab.
kami informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh untuk mengaktifkan kameranya dan langsung bertanya kepada Pak Ardi. Di kolom chat juga sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak, dari Pak Anggara Putra dan Pak Rafael. Apakah Pak Anggara dan Pak Rafael bisa mengaktifkan kamera dan audionya? Mungkin langsung bertanya kepada Pak Ardi. Oke, mungkin kendala jaringan juga sama kayak saya. Saya izin membacakan saja ya Pak dari Iya. room chat kita ini. Pertanyaan pertama dari Pak Anggara Putra. Pak, saya mau bertanya mengenai apa saja resiko privasi dan keamanan data dalam penggunaan AI di sektor pendidikan. Lalu, apa pengaruhnya penggunaan AI terhadap peran dan kompetensi tenaga pendidik di masa depan? Begitu, Pak. Boleh, Pak, langsung saja dijawab pertanyaannya. Maaf Mbak, tadi saya kurang terdengar. Bisa diulangi Mbak? Oke, baik, siapa? Dari Pak Anggara Putra ingin bertanya mengenai apa saja resiko privasi dan keamanan data dalam penggunaan AI di sektor pendidikan, Pak. Lalu, apa pengaruh penggunaan AI terhadap peran dan kompetensi tenaga pendidik di masa depan? Iya, terima kasih. Tadi ditanyakan apa saja resiko AI dari itu ya, eh, ke kehilangan itu ya di dalam pendidikan ya. Contohnya yang bisa saya jawab adalah mungkin data-data siswa itu bisa bocor gitu. Di situ kan makanya kita kan sekarang kalau mau ngasih apa ya KTP atau apa gitu kan harus hati-hati gitu. Atau makanya sekarang foto gitu apalagi di ruang kelas itu sangat disarankan kalau bukan memang keluarga bukan untuk umum itu tidak boleh gitu. Jangan sampai data-data pribadi terkait tadi foto itu kan gampang sekali ya. Bisa diedit, diganti fotonya KTP, muka siapa diganti gitu. Atau yang terbaru kan kita dengar banyak sekali modus apa ya, telepon tapi artis gitu ya dengan penipuan gitu. Itu sangat rentan di dunia pendidikan yang tadi kalau bisa kalau kita menggunakan AI di ruang kelas gitu data-data yang muncul yang kita simpan itu jangan sampai bocor gitu. Ya, yang berikutnya adalah hmm, AI, maaf Mbak Tika, yang kedua apa pertanyaannya? Halo Pak, Iya. saya ambil alih sebentar ya Pak. Untuk pertanyaan kedua, apa pengaruh penggunaan AI terhadap peran dan kompetisi tenaga pendidik di masa depan? Oh ya, jadi memang kalau kita lihat sosial media, banyak sekali guru-guru itu yang semakin kreatif. Banyak sekali guru-guru sekarang yang menjadi konten kreator juga ya. Ada beberapa sih kalau kita search tuh. Jadi oleh sebab itu kalau guru-gurunya nggak aktif, nggak apa ya, inovasi, mencoba berkreasi, maka guru-guru yang mohon maaf ya ketinggalan zaman atau yang lebih tua akan tergantikan ke guru-guru yang lebih kreatif. Jadi kembali lagi kalau guru-gurunya tidak berinovasi, ya mungkin nanti akan tergantikan oleh guru-guru yang yang muda, yang lebih energik seperti itu sih. Jadi itu Mbak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua oleh Pak Rafael. Apakah Pak Rafael bisa mengaktifkan kameranya? Baik, saya bacakan saja ya Pak, izin. Pertanyaan dari Pak Rafael, izin bertanya bagaimana artificial intelligence
dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Apakah Iya, iya Mbak, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang gimana ya? Ya Gen Z atau Gen Alpha ya sekarang itu memang sangat berbeda di ya cukup saya kota-kota besar ya. Di kota-kota besar Jakarta, Bandung dan segala macam di Sumatera juga dibandingkan yang di pelosok ya. Oleh sebab itu kesenjangannya tuh pasti masih ada gitu di mana orang yang akan melek teknologi itu akan lebih pandai ya dalam mencoba dia mengatasi masalahnya daripada orang yang tidak. Jadi untuk yang di daerah terpencil memang harus ada gebrakan dari guru-gurunya atau dari pemerintah setempat ya untuk misalnya mengundang eh, eh, pendidik-pendidik yang lebih terampil gitu, yang sudah melek AI gitu. Jadi diundang guru-gurunya di training, diajari cara oh gini loh agar lebih interaktif. Oh gini, oh muridnya yang malas kita coba masuk dengan game tadi ya. Sehingga jadi untuk daerah-daerah yang tidak kurang beruntung itu bisa menjadi setara dengan kota-kota besar gitu. Walaupun effortnya ya pasti ada penolakan-penolakan, tapi balik lagi kita bagaimana mengedukasinya buat mereka suka dulu gitu ya. Yang tadi kita buat, oh AI bisa buat game untuk mengerjakan matematika, fisika gitu. Intinya coba untuk membuat daerah-daerah terpencil itu melek AI dan membuat mereka percaya kalau AI ini tidak serumit yang mereka bayangkan gitu. Terus sih Mbak. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan ketiga ini Pak dari Pak Ariel. Pak Ariel, apakah bisa mengaktifkan kamera dan audionya untuk bertanya secara langsung saja kepada Pak Ardi? Oke, saya izin membacakan aja ya Pak di room chat Iya. kita. Pertanyaan ketiga dari Pak Ariel, Pak, saya cukup suka pakai AI. Jadi bagaimana Pak kalau penggunaan AI ini dapat seimbang supaya tidak terlalu tergantung dan terkena dampak negatif lainnya? Gitu. Baik, terima kasih Pak Ariel atas pertanyaannya. Yang pertama adalah kita menggunakan AI secukupnya gitu. Jangan bentar-bentar kita nggak tahu tuh kita tanya ya ChatGPT, Gemini gitu. Jadi kita batasi kita harus merangsang otak kita tuh harus berpikir dulu gitu. Misalnya kita ada pertanyaan matematika gitu. Coba kita kerjakan dulu sendiri gitu. Nah, kalau nggak bisa untuk mencocokkan, oh misalnya saya jawabannya seperti ini, nah coba kita lempar tanya AI. Nah, kalau sama kan, oh sesuai. Kalau nggak sama, di mana perbedaannya gitu. Jadi intinya bagaimana agar kita seimbang. AI itu dibutuhkan saat kita butuh saja gitu. Jangan sampai bentar-bentar kita memakai AI. Lalu untuk menghindari dampak negatifnya itu usahakan kita tuh kayak nggak percayaan gitu. Contohnya ya banyak lah. Contoh kita tanya ChatGPT itu kan muncul ini jawabannya. Ah masa sih itu jawabannya gitu. Nah kita cari-cari ke sumber-sumber yang lain kita komparasikan gitu. Atau yang lebih hebohnya tuh ya kayak misalnya ada yang nelpon pakai suaranya pakai keluarga kita gitu bilang "Ah, anak ibu kecelakaan gitu kalau kita percaya aja kan kita harus ada perasaan penasaran benar nggak sih masa iya gitu siapa tahu ini AI gitu kan ada yang sampai ada video call ya itu mirip kayak artis kayak gitu kan. Nah, itu juga kita harus penasarannya lebih tinggi gitu. Jangan mudah percaya gitu. Zaman sekarang tuh kayak ada video yang viral. "Ah,
ini beneran nggak sih gitu. Jangan sampai itu kan dibuat oleh AI kan banyak sekali kan ya ada namanya deep fake. Jadi ya udah gampang aja kita kayak tubuh kita, mukanya orang lain kayak gitu. Itu yang harus eh, kita gali, kita harus punya rasa penasaran terhadap sesuatu gitu. Dan itulah yang menyebabkan kita terhindar dari dampak negatif. Mungkin itu Mbak jawaban dari saya. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Bagaimana Pak Ariel? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sepertinya sudah ya. Pak Ariel sudah merespon di room chat kita. Baik, Bapak Ibu, kami mohon maaf karena waktunya terbatas. Kami cukupkan dahulu pertanyaannya untuk tiga penanya jawab. Kemudian kita langsung saja ke acara selanjutnya. Izin Pak, acara selanjutnya adalah perkenalan produk dari CVOK Terbitan Indonesia yang akan diinformasikan oleh General Manager kami, yakni Etsa Nuriski. Kepada Saudari Etsa, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Tika. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Ardi. Siang Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Iya. Baik Pak, izin saya menjelaskan mengenai paket dari Oke Terbit ke Indonesia ya Pak. Siap Mbak Etsa. Baik, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan produk dari Oke Terbitkan Indonesia. Nanti jika Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui room chat atau bisa menghubungi nomor admin kami yang akan tertera di layar PowerPoint. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai Oke Terbitkan Indonesia. Oke Terbitkan Indonesia sudah terdaftar di IKAPI. Seperti di layar PowerPoint, Bapak Ibu bisa melihat sertifikat IKAPI kami yang telah keluar gitu, nomor 026 RAW 2025. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan paket kami yang pertama yaitu paket hemat. Di paket hemat ini, Bapak Ibu bisa dengan harga 500.000 sudah mendapatkan buku ber-ISBN. Untuk paket hemat, di paket hemat ini penulis yang akan memasukkan layoutnya atau naskahnya ke dalam layout yang akan kami kirimkan, lalu akan mendapatkan tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat penulis, lalu e-book gratis, video ulasan buku, editor, desain cover, template, dan tentunya buku ber-ISBN. Dan di paket hemat ini penulis harus menurunkan Turnitin sebanyak 25%. Selanjutnya kami ada paket tunggal. Di paket tunggal ini Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan naskah saja. Nanti kami yang akan menurunkan Turnitin, memasukkan naskahnya ke dalam layout. Lalu tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan buku eksemplar sebanyak 3, lalu mendapatkan ISBN, dan jika include haki Bapak Ibu hanya menambahkan 450.000, Bapak Ibu sudah include dengan haki. Lalu tentunya akan mendapatkan editing profesional, lalu video ulasan buku, sertifikat penulis, dan Bapak Ibu di paket tunggal ini maksimal penulis bisa sampai 3 orang. Selanjutnya kami ada paket konversi. Di paket konversi ini jika Bapak Ibu memiliki skripsi, tesis, disertasi, daripada didiamkan saja di rumah, lebih baik dijadikan buku, tentunya bisa menambah portofolio kita, lalu bisa dijadikan sebagai penilaian BKD. Lalu untuk paket konversi ini di harga 1.250.000 dan plus haki cuma menambah 200.000 yaitu jadi 1.450.000. Tentunya di paket konversi ini Bapak Ibu hanya mengirimkan naskah, kami yang akan mengkonversikan naskahnya, editing naskah, lalu menurunkan Turnitin, dan tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan 3 buku eksemplar, lalu terindeks juga Scholar, ResearchGate, dan Akademia. Lalu tentunya fasilitas mendapatkan sertifikat penulis, royalti 20%, buku terbit dengan ISBN dan haki, video ulasan buku, lalu promosi penjualan naskah Bapak Ibu bisa maksimal 200 halaman. Selanjutnya kami ada paket kolaborasi. Di paket kolaborasi ini terkhusus di bab 1 yaitu di harga 300.000. Dan kenapa harganya 300.000? Karena nanti di kata pengantar
nama Bapak Ibu akan di lembar pertama dan nama penulis lainnya di lembar kedua. Lalu di sertifikat haki Bapak Ibu akan namanya di lembar pertama. Lalu untuk bab 2 dan selanjutnya yaitu di harga 150.000 saja. Dan di paket kolaborasi ini tentunya Bapak Ibu dengan harga yang murah bisa mendapatkan buku ber-ISBN dan tentunya mendapatkan sertifikat haki, lalu video review buku terindeks Google Scholar, Academia Researchgate, lalu mendapatkan free editing, lalu layout cover, mendapatkan gratis desain cover. Dan di paket kolaborasi ini, Bapak Ibu mengajak minimal 2 orang akan mendapatkan buku sebanyak 1, lalu ajak 3 orang teman bisa mendapatkan 1 ongkir dan 1 buku, dan seterusnya. Selanjutnya kami ada paket antologi. Di paket antologi ini, jika Ibu Bapak suka menulis seperti novel, pantun, gurindam, Bapak Ibu bisa mengambil paket antologi di harga 1 juta. Bapak Ibu bisa sudah mendapatkan buku berstandar QRCBN, lalu mendapatkan gratis cover buku, gratis promo mockup desain, lalu gratis sertifikat penulis, gratis video ulasan buku, gratis 4 buku fisik, tapi terkhusus untuk Bapak Ibu yang memesan di saat webinar akan mendapatkan 5 buku fisik, lalu gratis layout dan template. Selanjutnya kami ada paket Ghostwriter. Di paket Ghostwriter ini adalah paket VVIP-nya dari Oke Terbitkan Indonesia. Di harga 4 juta, Bapak Ibu sudah mendapatkan buku ber-ISBN dan haki, dan tentunya Bapak Ibu hanya perlu memberikan judul dan kisi-kisi apa saja yang Bapak Ibu inginkan di dalam naskahnya. Nanti naskahnya akan disiapkan oleh editor profesional kami. Lalu di paket Ghostwriter akan mendapatkan 4 buku, bisa mengajak teman maksimal 3 orang, sertifikat penulis, e-book, lalu video ulasan buku dan pemasaran via marketplace, dan bukunya juga akan mendapatkan hardcover ya Bapak Ibu. Baik, sekian dari paket penerbitan dari Oke Terbitkan Indonesia. Di layar PowerPoint merupakan buku-buku yang telah kami terbitkan, beberapa buku, dan jika Bapak Ibu tertarik untuk menerbitkan bukunya daripada naskahnya dibiarkan di dalam draft dan di rumah, lebih baik diterbitkan menjadi sebuah buku. Dan tentunya Bapak Ibu khusus di saat webinar kami ada voucher diskon sebanyak 10%. Tunggu apa lagi? Bapak Ibu bisa klaim vouchernya dengan menghubungi nomor Amin yang tertera di layar. Dan Bapak Ibu juga bisa menghubungi nomor dari di website kami. Sekian dari penjelasan saya mengenai Oke Terbitkan Indonesia. Saya alihkan kepada Mbak Tika Masda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Etsa. Penjelasannya sangat lengkap. Untuk itu kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, khusus pemesanan di saat webinar ini, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 10% untuk setiap naskahnya, dan juga ini terbatas hanya saat sampai sore ini saja. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tertarik, boleh untuk menghubungi nomor admin yang sudah kami berikan di layar Zoom tadi. Baik, acara terakhir yaitu sesi foto bersama yang akan kita laksanakan bersama narasumber kita, Pak Ardi. Izin Pak, kita langsung saja untuk Bapak Ibu. Kami mohon untuk mengaktifkan kameranya sejenak karena kita akan foto bersama narasumber hebat kita sore hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini karena ini bisa dijadikan momen buat di-posting di Instagram ataupun Facebook. Bapak Ibu, ya. Baik, terima kasih. Oke, saya akan memandu sesi foto bersama ini. Pak Ardi sudah siap ya Pak? Siap, Mbak. Baik, oke. Bapak Ibu juga sudah siap kan ya? Mohon untuk memberikan senyuman terbaiknya sore hari ini. Kita masih sama-sama semangat, oke? Saya pandu, kita mulai saja dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin boleh diangkat tangannya Bapak Ibu. Salam literasinya. Nah, ya. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, sudah tiba kita pada akhir acara webinar sore hari ini.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ardi sebagai narasumber kita sore hari ini. Dari beliau kita sekarang sudah belajar bagaimana AI atau kecerdasan buatan ini dapat membantu produktivitas kita dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Namun jangan sampai ini menjadi alat kita untuk mengambil keputusan. Mari kita jadikan AI ini sebagai teman belajar, bukan sebagai alat pengambil keputusan. Baik, saya Tika Masda selaku moderator sore hari ini memohon maaf apabila ada perilaku atau perkataan yang tidak mengenakan, dan juga kami mohon maaf apabila hari ini ada kekurangannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sore hari ini. Untuk sertifikat dan link absensi akan kami bagikan di room chat yang sudah diberikan oleh tim kami. Mohon untuk diisi agar dapat diklaim sertifikat webinar sore hari ini. Untuk Pak Ardi, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak sore hari ini. Tika. Ya, mungkin Bapak juga nantinya bisa untuk kami berikan sertifikat juga, dan kami mohon maaf ya Pak apabila ada kekurangan dalam kegiatan ini. Sama-sama Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, kalau gitu kami dari CVOK Terbitan Indonesia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Thank you. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang sudah diberikan oleh tim kami di room chat, karena ini penting untuk mendapatkan sertifikat yang kami berikan di grup webinar Oke Terbitan Indonesia. Dan jangan lupa minggu depan kita juga akan melaksanakan webinar kembali Bapak Ibu di hari Rabu tanggal 12 November, tentunya dengan narasumber lain, narasumber hebat yang lain. Kita akan kembali lagi di hari Rabu jam 1:30. Bukan sekadar teori, ini panduan nyata menuju energi berkelanjutan. Buku ini mengajak Anda memahami teknologi, kebijakan, dan peluang besar di balik energi terbarukan. Saatnya jadi bagian dari perubahan. Buku ini membahas secara menyeluruh dan aplikatif tentang energi terbarukan sebagai alternatif solusi dari krisis energi dan perubahan iklim. Mulai dari potensi energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, hingga hidrogen hijau, buku ini mengupas teknologi, tantangan, dan dampaknya dengan bahasa yang mudah dipahami. Temukan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan indonesia.id. Ada suara di dalam pena
yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran
giliran karya menembus suara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Kami giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit oke terbitkan Indonesia, menjaga makna, karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit oke terbitkan Indonesia, akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karya menembus suara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Kami giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa
tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan. Kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa. Dan kau, sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan. Kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa. Dan kau, sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena
yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Kami izin untuk mengakhiri sesi webinar ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya jangan lupa diisi ya Bapak Ibu. Terima kasih.